Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah setiap kita pada sore hari ini boleh menghampiri Tuhan, menghampiri tahta kasih karunia-Nya melalui jalan darah anak domba, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya kita beroleh keberanian ya Tuhan, untuk memperoleh kasih karunia daripada Tuhan. Mari saat ini kita berdoa untuk mulai worship at home pada sore hari ini. Bapa, kami percaya Engkau hadir menjamah setiap kami, saat kami sungguh-sungguh rindu mengalami lawatan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau hadir menjamah setiap kami, dimanapun kamu mengikuti streaming worship at home ini. Biarlah Tuhan yang melawat setiap kami ya Bapa. Kami rindu ya Tuhan, melalui pujian menyembah yang kami naikkan kepadamu, ada kuasa yang dinyatakan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu pada sore hari ini. Kami menyerahkan worship at home ini dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan, amin. Mari datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Yeah. Katakan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Sekali lagi, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang perkasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Katakan, datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Kau Tuhan, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang perkasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Haleluya. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hai, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Katakan, datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Mari datang kepadanya, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang perkasa, kemuliaan hanya bagi Tuhan, hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya di setiap waktu. Kami mau memuji Engkau, mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Kami mau bersorak, ku mau bersorak-sorai, hai, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Mari datang, come on. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya. Mari datang kepadanya, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang perkasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya di setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Kami mau beri korban, ku mau beri korban
korban syukur padanya di setiap waktu. Kami mau memuji-Ku, mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau beri korban syukur padanya di setiap waktu. Kami mau memuji-Ku, mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Haleluya. Biarlah setiap kita menaikkan sorak-sorai pujian bagi Tuhan kita. Kami mau menari bagi Engkau. Haleluya. Kami mau menari. Mari menari bersama-sama bagi Tuhan. Yeah. Katakan, ku mau menari, come on. Ku mau menari seperti Raja Daud menari. Ku mau melompat, hey, dengan sepenuh tenaga. Karena Tuhan Yesus, Dia sahabatku. Karena Tuhan Yesus, Dia penolongku. Ku mau menari melompat dengan Tuhan. Hey, ku mau menari bersuka dalam kasih-Nya. Ku mau setiap hari Tuhan dalam hidupku. Indahnya hidupku bersama Yesus. Haleluya. Ku mau menari, come on. Ku mau menari seperti Raja Daud menari. Mari melompat, lompat, hey, dengan sepenuh tenaga. Karena Tuhan Yesus, Dia sahabatku. Karena Tuhan Yesus, Dia penolongku. Ku mau menari melompat dengan Tuhan. Ku mau menari bersuka dalam kasih-Nya. Ku mau setiap hari Tuhan dalam hidupku. Indahnya hidupku bersama Yesus. Haleluya. Kami mau menari bagi Engkau. Ku mau menari seperti Raja Daud menari. Ku mau melompat, hey, dengan sepenuh tenaga. Karena Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus, Dia sahabatku. Karena Tuhan Yesus, Dia penolongku. Ku mau menari melompat dengan Tuhan. Hey, ku mau menari bersuka dalam kasih-Nya. Ku mau setiap hari Tuhan dalam hidupku. Indahnya hidupku bersama Yesus. Oh, katakan, ku mau menari melompat dengan Tuhan. Hey, ku mau menari bersuka dalam kasih-Nya. Hari Tuhan dalam hidupku. Indahnya hidupku bersama Yesus. Indahnya hidupku bersama Yesus.
indahnya hidupku bersama Yesus. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa hidup kita pasti menjadi lebih indah saat kita bersama dengan Tuhan kita Yesus. Mari kita terus menaikkan pujian yang terbaik kepada-Nya, karena Dia memberikan sukacita yang nyata kepada setiap kita. Haleluya. Oh sukacitaku. Mari sama-sama katakan. Ya. Oh sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat, temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi katakan, oh sukacita. Oh sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku, sukacitaku kini penuh. Sebab pada Yesus kami berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Oh, padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Sukacita, oh sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Terima kasih Tuhan, sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Katakan padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Yeah. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku, sukacitaku kini penuh. Yeah, yeah. Sukacitaku kini penuh. Haleluya. Sukacita kami penuh saat kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah sore hari ini kami terus tenggelam di dalam hadirat-Mu. Kami rindu masuk lebih dalam di dalam hadirat-Mu. Mari bawa kami ya Tuhan, tenggelam di dalam hadirat-Mu saat ini. Kami rindu Engkau lebih lagi melawat kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Penuhi hati kami. Penuhi hatiku. Yes Lord. Dengan hadir-Mu kami rindu Tuhan.
Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu Tuhan, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari minta lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Penuhi hatiku, mari penuhi hati kami Tuhan dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, oh dalam hati-Mu. Oh, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan
kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi kami dengan kasih-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari sembah Yesus Tuhan, mari sembah Dia. Oh, kami rindu masuk lebih dalam, tenggelam dalam hadirat-Mu. Kami rindu menikmati Engkau Tuhan. Mari jamah kami lebih lagi. Kami rindu mengalami lawatan-Mu yang lebih besar. Kami rindu menikmati kasih karunia-Mu lebih lagi Tuhan. Kami rindu mengalami kuasa-Mu. Kami rindu mengalami jamahan kasih-Mu. Kami rindu mengalami perubahan di dalam kehidupan kami. Kami rindu Engkau ya Bapa. Kami rindu menikmati hadirat-Mu saat ini. Mari jamalah, jamalah setiap kami. Jamalah setiap kami Tuhan. Puaskan kerinduan kami akan Engkau Tuhan. Mari puaskan hati kami. Puaskan dahaga kami akan Engkau. Kami rindu Engkau lebih lagi. Menjamah setiap kami. Mari ya Bapa. Hirabarabaya syarabaralaralararabayas. Hirabarabaya syaralalararalarara. Hirabarabarabarabaya se. Hirabarabarabarabaya syatakarabatakarabaya. Hirabarabarabarabarabarabarabarabaya syatakarabarabayas. Beri jamah kami lebih lagi Tuhan. Jamah setiap kami. Jamah setiap umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Jamah setiap kami. Sampai kami mengalami Engkau dengan nyata. Sampai kami mengalami Engkau Tuhan. Hirabarabaya syarabarabarabarabaya syarabarabaya. Kami rindu menyembah Engkau lebih lagi. Dari hati kami yang terdalam. Dari hati yang penuh dengan kerinduan. Kami rindu menyembah Engkau ya Bapa. Hiraba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 ya. Hiraba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 yas. Hiraba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 ya. Hirabarabaya syatakarabatakarabaya syatakarara. Mari ya Bapa jamah lebih lagi. Puaskan kerinduan hati kami akan Engkau. Kami percaya Engkau ada di sini Tuhan. Kami percaya Engkau siap menjamah kami. Mari ya Bapa lawat kami lebih lagi. Kira bara-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 bara. Kira bara-bara-bara-bara-bara-bara. Syatakarala-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara. Mari bekerjalah ya Roh Kudus. Lebih lagi jamah setiap kami. Kira bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara. Syatakarabaya. Kira bara-bara syatakarabara-bara-bara-bara-bara. Syatakarabara. Syarabara-l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 a. Syarabara-bara-bara-bara-bara-karabaya. Syatakarabara-bara. Hallelujah Jesus. Hallelujah Jesus. Hallelujah Jesus. Syarabatakarabaya syataparabaya syatakarabaya syarabatakarabaya syatakarabaya syatakara.
Syarabarabaya syata karabaya syata. Kirabarabarabarabarabarabara. Kirabarabaya syarabarabarabarabara. Mari lebih lagi Tuhan, lebih lagi. Jamah kami lebih lagi. Kami mau Engkau melawat kami lebih lagi ya Tuhan. Urabaya syarabata karabaya syataka. Syarabata karabaya syarabat. Syarabata karabaya syarab. Kirabarabaya syataka rabarabaya. Haleluya Jesus. Kirabarabaya syarabarabaya. Syarabata karabaya syataka. Syarabata karabaya. Saya diingatkan dengan kisah Ratu Esther. Ketika Esther dipanggil oleh raja, sebelum Esther menghadap raja, Esther melakukan banyak persiapan dan itu memakan waktu yang begitu lama. Berbulan-bulan dia persiapan mandi kembang supaya badannya wangi, supaya saat dia datang kepada Tuhan, Tuhan boleh senang dengan kehadiran Esther. Seringkali kita ketika datang kepada raja kita yang hidup, kita sembarangan saja datang. Kita merasa Tuhan itu penuh kasih karunia. Kalau kita pokok datang ya sudah selesai. Seringkali kita kurang menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Kita kurang melakukan persiapan-persiapan sebelum kita datang beribadah kepadanya. Biarlah setiap kita mencontoh Esther ini saudara. Saat dia sebelum datang kepada raja, dia melakukan banyak persiapan di dalam hidupnya. Karena dia rindu hidupnya ini berkenan di hadapan raja. Sebab firman Tuhan berkata bahwa sesungguhnya persembahan yang berkenan kepada Allah itu adalah saat kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Mari kita belajar untuk menghormati raja kita yang hidup. Dengan kita bersungguh-sungguh hati saat datang menyembah dia. Jangan asal-asalan saudara. Jangan asal datang. Kalau saudara menyaksikan streaming worship at home ini, jangan asal nonton saudara. Mari kita sungguh-sungguh menyiapkan hati kita. Kita percaya kita sedang datang kepada Raja yang hidup. Untuk itu biarlah kita boleh mempersiapkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Sebagai bentuk rasa hormat kita akan Raja kita yang agung. Raja kita yang mulia. Sebab hanya Dia yang layak disembah. Mari kita saat ini lebih sungguh-sungguh lagi datang kepadanya. Jangan asal menyanyi. Jangan asal menonton saja saudara. Mari kita sungguh-sungguh angkat hati kita. Sembah Dia saat ini. Sembah Tuhan. Sembah Dia. Sembah Raja kita yang agung. Sembah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu dari hati kami yang terdalam. Kami tidak mau sembarangan Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh menyembah Engkau. Kami mau sungguh-sungguh menyembah Engkau Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh menaikkan sembah kami kepadamu. Kami rindu lawatan-Mu lebih besar. Kami rindu lawatan-Mu lebih lagi ya Bapa. Mari jamah kami lebih lagi. Kami rindu mempersembahkan tubuh kami. Jadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu
dan indahnya kekudusan. Dia Allah yang kudus, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, oh, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, oh, ku rasakan kasih-Mu, oh, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, oh, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, katakan penuhi dengan kasih-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Kami serahkan kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan. Diam di hadirat-Mu, oh, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Haleluya, Jesus. Kita betul-betul percaya bahwa hadirat Tuhan itu bukan sebuah teologi saja, tetapi hadirat Tuhan adalah sebuah kenyataan. Yes. Kemuliaan Tuhan itu bukan sekedar sebuah pengajaran yang perlu kita pelajari, tetapi kemuliaan Tuhan adalah sebuah kenyataan yang kita bisa alami. Bahkan seorang penulis berkata itu adalah sesuatu yang nyata yang kita bisa alami terus-menerus. Saya berharap kita mulai mengerti apa itu hadirat Tuhan, apa itu kemuliaan Tuhan. Mari kita ulang sekali lagi ya saudara, pujian yang katakan, naikkan dengan penuh kerinduan bahwa kita memang betul-betul memerlukan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Ku rasakan kasih-Mu, I need your love my dan Jesus. indahnya Kudusan-Mu dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, oh, ku mengangkat tanganku, yes God, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat. Mari sekali lagi katakan, ku rasakan kasih-Mu. ku rasakan kasih-Mu, Mari nyatakan kasih-Mu di tengah-tengah kami malam hari ini ya Bapa. dan indah Mengalirlah kasih-Mu menyembuhkan kami. kudusan. Kasih-Mu melawat kami dimanapun kami berada. Mari hadirat-Mu menjamah setiap kami ya Bapa. Oh, yes God, ku percaya. Dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu.
Bapa, kami percaya janji-Mu. Kami akan menerima apa yang kami minta. Kami tidak minta berkat, kami juga tidak meminta mujizat dan pertolongan. Tapi sore ini kami meminta untuk kami tinggal dalam hadirat-Mu ya Bapa. Untuk kami mengenal hadirat-Mu ya Bapa. Kami sadar di luar hadirat-Mu kami mati meskipun kami masih bernapas. Kami adalah manusia rohani. Kami bukan hanya butuh udara untuk kami bisa hidup. Tapi kami perlu hadirat-Mu supaya bisa bernapas secara rohani ya Bapa. Oleh sebab itu biarkan kami belajar mengenal hadirat-Mu tiap-tiap kali kami datang menghampiri Engkau ya Bapa. Kami percaya Engkau tidak pernah bersembunyi ketika kami mencari Engkau. Tetapi Engkau rindu menjumpai kami. Engkau rindu menyatakan hadirat kemuliaan-Mu. Dan biarkan kami semua baik yang di gereja maupun di rumah kami masing-masing. Hadirat-Mu mencengkeram kehidupan kami. Hadirat-Mu melepaskan kehidupan kami. Hadirat-Mu membawa kelegaan di dalam kehidupan kami. Bahkan hadirat-Mu mampu menyembuhkan kami ya Bapa. Dalam hadirat-Mu kami beroleh semua yang kami butuhkan. Mari ya Bapa, biarkan kehadiran-Mu akan nyata tiap-tiap kali kami datang menghampiri Engkau ya Bapa. Bapa, malam hari ini kami rindu belajar daripada firman-Mu. Kami membutuhkan firman yang hidup untuk menjadi pelita bagi langkah-langkah kehidupan kami. Mari ya Bapa, berfirmanlah bagi kami supaya kehidupan kami menjadi hidup. Kami menyerahkan jam yang indah pada malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Demi satu nama yang ajaib, nama kekasih jiwa kami. Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara. Saudara, kita ada di dalam sebuah kemajuan teknologi yang luar biasa. Ya, hari-hari ini teknologi itu seperti tidak masuk akal. Pokoknya canggih begitu rupa. Coba saudara bisa bayangkan. Dulu kita tahu printer itu hanya untuk cetak di kertas ya saudara. Cetak kertas. Lama-lama mulai ada printer 3D. Dia bisa buat gelas, dia bisa buat apa. Hari-hari ini bukan hanya begitu saja saudara. Sekarang orang buat rumah pakai printer, bisa bayangkan ya. Rumah dibuat dari printer. Printer raksasa bisa buat rumah. Jadi teknologi begitu luar biasa. Nah, tetapi begini. Bukan hanya teknologi yang sekarang ini berkembang dengan pesat. Kalau kita mau belajar hari-hari ini juga Allah telah membuka meterai pengetahuannya kepada kita. Karena kalau kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-10. Di situ dikatakan keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Saudara, sekali lagi ya saudara. Hal-hal ini diselidiki oleh para nabi. Dan itu disingkapkan ya saudara kepada kehidupan kita. Saya ingin dengan cepat saja. Saudara, di dunia ini ada 2 jenis pengetahuan. Seperti tadi saya sudah katakan. Pengetahuan secara jasmani. Atau pengetahuan juga secara rohani. Yang pertama ya saudara. Pengetahuan secara jasmani atau yang seringkali dikatakan pengetahuan alami adalah jenis pengetahuan yang datang melalui panca indera. Apa saudara? Pengetahuan yang datang kepada kita melalui panca indera. Penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, pengecapan. Ya, semua yang datang karena panca indera itu kita sebut sebagai pengetahuan alami atau pengetahuan panca indera. Nah,
Tetapi selain itu ada juga yang namanya pengetahuan secara rohani. Nah, ini disebut pengetahuan yang disingkapkan, pengetahuan yang diwahyukan. Nah, saya mau berkata begini ya saudara. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka pengetahuan rohaninya itu mati. Sekali lagi, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, coba lihat di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Lihat ya saudara. Ketika Adam dan Hawa memutuskan untuk tidak mentaati Tuhan dan makan dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu sekali lagi ya saudara, rohnya mati. Dan ketika rohnya mati, pengetahuan rohaninya menjadi mati. Jadi sejak Adam dan Hawa, manusia hidup saudara, dituntun oleh hanya pengetahuan panca inderanya. Nah saudara, apa yang terjadi ketika orang hanya dituntun oleh panca inderanya atau pengetahuan jasmaninya? Nah, ketika orang hanya dituntun oleh pengetahuan jasmani atau panca indera, orang ini tidak bisa lihat mujizat di dalam kehidupannya. Karena alam mujizat itu di luar panca indera. Alam mujizat itu di luar pengetahuan alami. Tidak bisa dijelaskan. Saya mau ambil contoh ya saudara. Satu kali ada seorang pendeta namanya Pastor Pompa. Satu kali dia membangun sebuah gereja. Dan ketika dia bangun sebuah gereja di Monterrey, sebuah kota di Monterrey, ada seorang pekerjanya namanya Francisco, umur 39 tahun. Itu jatuh dari ketinggian 4 meter. Dan ketika jatuh ya saudara, kepalanya ini retak dan ada lubang di tengah-tengah tengkorak kepalanya. Itu ada luka menganga sebesar 10 cm. Saya mau tanya ya saudara, kalau orang ya jatuh dari ketinggian 4 meter, kepalanya itu retak dan ada luka sedalam 10 cm dan tidak ada detak jantungnya lagi, itu namanya apa? Itu namanya meninggal, ya kan? Nah, ketika orang meninggal, pengetahuan jasmani itu apa? Bagaimana kalau kita menghadapi orang meninggal? Orang secara jasmani ya ini waktunya untuk dikubur, begitu ya. Tapi begini ya, ketika kita percaya kepada Yesus ya, tadi kan saya bilang, ketika Adam dan Hawa tidak taat, mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka rohnya mati. Nah Yesus ketika datang ke dunia, kita terima Yesus, kita adalah ciptaan yang baru. Bukan hanya secara fisik, tetapi rohnya dibangkitkan. Ada roh yang baru. Dan roh yang baru bisa menangkap kembali pengetahuan rohani. Pengetahuan yang bukan datang dari panca indera, tetapi pengetahuan yang diwahyukan oleh Allah. Nah, pastor ini saudara, ketika dia dengar ada karyawannya mati karena jatuh dari sebuah gedung di lantai yang setinggi 4 meter. Dia bilang, jangan diapa-apakan, tunggu saya datang. Nah, pastor ini tiba kira-kira 1,5 jam kemudian. Nah, tubuh orang ini sudah ditutup oleh kain ya saudara, karena sudah meninggal. Sudah berusaha dipakai, dipacu jantung dan lain sebagainya, tidak bangkit. Tetapi lihat ya, pastor ini berkata begini. Dia sudah berdoa ya, mencari hikmat dari Tuhan. Dan ada sebuah perkataan secara rohani datang kepada dia. Sehingga dia kemudian berkata kepada Francisco yang sebetulnya memang sudah mati. Dia berkata,
roh kematian aku mengusir. Aku melepaskan kuasa kebangkitan Yesus atas Francisco. Dan yang terjadi gimana? Tiba-tiba pria itu membuka matanya dan berkata, aku mendengarmu. Semua suster, semua yang datang tadi, saudara, ambulan itu kaget. Dan yang luar biasa, saudara, cerita itu tidak berakhir sampai begitu saja. Kemudian denyut nadinya mulai ada. Dan ketika dia dibawa ke rumah sakit, luka menganga di kepalanya sedalam 10 cm itu. Kemudian menutup. Dan yang luar biasa, hari itu juga Francisco pulang ke rumahnya sehat walafiat. Karena apa? Karena ada seseorang yang bukan hanya hidup dari pengetahuan jasmaninya, tetapi orang ini hidup dari pengetahuan rohani. Dan orang yang hidup dari pengetahuan rohani akan masuk melihat mujizat-mujizat Tuhan yang besar di dalam kehidupannya. Saudara, apakah saudara tahu ketika Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa? Jadi ketika Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa, berarti dia punya berapa? Ada berapa pengetahuan di dalam kehidupannya? Ada berapa? 2 ya, masih ada 2 sumber. Pengetahuan jasmani dan dia masih punya pengetahuan rohani. Nah, waktu Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa, pengetahuan rohaninya itu yang yang lebih menuntun kehidupannya. Ketika Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa, itu tidak ada kamus atau kosakata mustahil di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena orang yang dituntun oleh pewahyuan atau pengetahuan rohani, itu tidak ada yang mustahil bagi dia. Jadi makanya saudara, kalau kita baca sebuah ayat yang berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Orang yang percaya itu adalah orang yang percaya kepada Yesus. Ketika dia percaya kepada Yesus, rohnya dihidupkan dan dia bisa menerima pengetahuan secara rohani. Dan pengetahuan secara rohani yang masuk di dalam kehidupannya bisa membuat dia masuk di dalam mujizat-mujizat Allah yang besar. Saya mau bercerita, satu saat ada seorang wanita yang sudah hamil 3 bulan. Tetapi ketika kehamilannya menginjak 3 bulan, dokter berkata bahwa anak di dalam kandungannya ini mati, sudah tidak ada detak jantungnya. Nah, itu dia. Kalau dokter sudah bilang orang tidak ada detak jantungnya, pengetahuan jasmani bilang ini apa namanya? Mati ya. Kalau sudah mati mestinya pengetahuan jasmani bilang diapakan? Ya dikubur kalau sudah mati ya. Tetapi sekali lagi kita mesti ingat, orang-orang yang percaya, kita bukan hanya diselamatkan, kita bukan hanya disediakan surga oleh Tuhan. Tetapi setiap orang-orang yang percaya kita adalah ciptaan yang baru. Roh kita dibangkitkan, roh kita dihidupkan. Dan ketika roh kita dihidupkan, ingatlah, kita kembali seperti Adam. Ada pengetahuan rohani di mana kemustahilan tidak ada di sana. Jadi segala sesuatu mungkin bagi orang-orang yang percaya. Kemudian ketika dengar ya bahwa bayinya sudah tidak ada detak jantungnya, wanita ini memutuskan tidak percaya apa yang dikatakan dokter. Kemudian dia datang di dalam sebuah doa pagi. Ya. Ketika dia ada di dalam doa pagi, ada seorang hamba Tuhan datang kepada dia, saudara. Didoakan. Dan yang luar biasa ya saudara, ketika didoakan, kembali detak jantung anak ini mulai ada. Luar biasa ya saudara. Sekali lagi kemudian cerita ini tidak berhenti begitu saja ya saudara. Ketika menjelang anak ini dilahirkan, detaknya itu tidak ada lagi. Dokter bilang ini, apa itu namanya? Detak jantungnya kok berhenti. Tetapi orang ini sekali lagi percaya bahwa di dalam Tuhan itu
Tidak ada perkara-perkara yang tidak mungkin. Semuanya mungkin bagi orang-orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Dan yang luar biasa ya saudara. Kemudian dokter-dokter mulai bilang, kalaupun anak ini akan lahir dengan selamat, karena tadi sempat berhenti jantungnya, maka anak ini akan lahir dengan keadaan mental atau pikirannya pasti terganggu. Tetapi sekali lagi ya saudara, itu adalah pengetahuan jasmani. Tetapi sekali lagi kita mesti ingat di dalam pengetahuan rohani ada kuasa, ada firman. Tuhan berkata, aku sudah memberikan kerajaan dan di dalam kerajaan ada kuasa. Ketika kita mempercayainya, kita bisa mengalaminya. Dan yang luar biasa, anak itu lahir dengan selamat dan anak itu ketika buku ini ditulis dia berusia 4 tahun, lahir normal, tampan, sempurna, pikiran dan tubuhnya sehat. Lihat ya saudara, dari sini kita belajar. Satu perkataan dari Roh Kudus bisa menyelesaikan apa yang tidak dapat dilakukan oleh para dokter. Itu namanya pengetahuan rohani. Saudara sekali lagi saudara, apapun di dalam kehidupan saudara, biarkan firman itu akan menyapa saudara. Saudara ingat ketika Petrus gagal menangkap ikan semalam-malaman. Sebuah perkataan Yesus membuat dia berhasil di dalam pekerjaannya. Itu yang namanya perkataan firman menjadi pengetahuan rohani. Oleh sebab itu mari kita hari-hari ini ya saudara, kita belajar hidup. Kita sudah diselamatkan. Diselamatkan itu bukan hanya dapat surga. Tetapi Allah menebus kita, menyelamatkan kita, membangkitkan roh kita. Untuk apa? Untuk saudara bisa menangkap pengetahuan-pengetahuan rohani. Rema-rema firman yang Tuhan katakan kepada kehidupan saudara. Dan berjalanlah dalam pengetahuan rohani itu. Dan ketika kita berjalan dalam pengetahuan rohani, maka kita akan melihat ya saudara, kehidupan kita berjalan dalam kemustahilan. Amin. Berjalan dalam hal-hal yang ajaib bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu biarkan hari-hari ini saudara dan saya bukan hanya membatasi Tuhan dengan pengetahuan kita yang kecil, dengan apa yang hanya ditangkap oleh panca indera kita. Tetapi biarkan kita menangkap. Sama seperti sekarang kita datang di dalam acara ini. Kalau kita hanya punya pengetahuan jasmani, kita pikir kita ini ngapain ya? Tidak lihat apa-apa. Tetapi menurut pengetahuan rohani, firman Tuhan berkata Allah sedang melihat kita dari surga. Untuk menanti kalau ada orang-orang yang sungguh-sungguh, dia akan melepaskan berkat. Kita tidak bisa melihat Tuhan dengan pengetahuan secara jasmani. Tetapi ketika kita menangkap secara rohani, dia ada untuk memberkati kehidupan kita. Oleh sebab itu biarkan kita senantiasa hidup dituntun oleh roh Allah, punya pengetahuan rohani. Dan ketika kita punya pengetahuan rohani, percayalah kita akan berjalan dalam kuasa Tuhan. Dan boleh mengalami Tuhan tiap-tiap hari di dalam kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan pada malam hari ini. Kita naikkan sebuah pujian, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yes God, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku
Tuhanmu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Oh, jadi bukti kebesaranmu. Haleluya. Jadi bukti kebesaranmu. Bapa, kami mengucap syukur Engkau sudah menghidupkan kami, menghidupkan roh kami. Biarkan hari-hari ini kami hidup dalam tuntunan roh-Mu. Kami belajar hidup bukan dari pengetahuan jasmani saja, tetapi biarkan kami hidup dari pengetahuan rohani. Dari rema firman yang keluar dari mulut-Mu ya Bapa. Supaya kami boleh mengalami hal-hal yang luar biasa bersama-sama dengan Engkau. Engkau berkata tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Biarkan kami mengalaminya saat kami hidup dalam pengetahuan secara rohani ya Bapa. Biarkan Engkau terus menyingkapkan ya Bapa pengetahuan-pengetahuan itu di dalam roh kami. Wahyukanlah, singkapkanlah. Biarkan kami terus bertumbuh dalam pengetahuan secara rohani. Dan boleh melihat kuasa firman itu bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa bagi apapun pergumulan kami. Kami yang bergumul dengan sakit penyakit. Kami yang bergumul dengan keadaan ekonomi, rumah tangga apapun. Kami percaya ya Bapa. Kami percaya tidak ada yang sulit bagi Engkau. Tidak ada yang sukar bagi Engkau. Juga tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarkan pemulihan terjadi atas setiap kami ya Bapa yang percaya kepada Engkau. Kami mengalami kesembuhan, pemulihan yang datang daripada-Mu. Terima kasih untuk malam hari ini ya Bapa. Meskipun kami tidak bisa melihat secara jasmani, iman kami berkata Engkau ada. Bahkan memberkati tiap-tiap kami yang datang dengan penuh kerinduan akan Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk malam hari ini. Biarkan tiap-tiap malam kami boleh menikmati kehadiran-Mu, menikmati jamahan-Mu, dan boleh diberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa daripada-Mu. Mari angkat tangan-Mu. Demikianlah firman yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat dan perkataan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.